Saya mengucap syukur kepada Tuhan hari ini. Oleh kemurahan Tuhan saya bisa berdiri, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Dan hari ini saya berharap siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, semua kita dapat diberkati oleh firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat mengubah kita dari hari ke hari sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Walaupun banyak masalah yang sedang kita hadapi, ada persoalan demi persoalan yang sedang kita alami, kita mungkin mengalami seperti Ayub. Tidak ada orang yang sama sekali mengerti dengan kita, tidak ada sama sekali orang yang empati dengan kita. Tetapi percayalah, ketika kita tidak berubah kesetiaan kita kepada Tuhan, ketika semangat kita terus kepada firman ini, saya percaya Tuhan selalu ada di pihak kita. Baik, kita lihat apa kata Tuhan tentang Ayub dalam semua persoalannya. Kita akan lihat dalam Ayub pasal yang terakhir. Kita akan lihat firman Tuhan Ayub pasal terakhir ayat yang ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Perhatikan baik-baik pengakuan yang luar biasa dari Tuhan tentang dedikasi Ayub, tentang komitmen Ayub terhadap kebenaran firman Tuhan. Lihat apa kata Tuhan tentang Ayub di depan Elifas, orang yang selama ini meragukan kebenaran yang dimiliki oleh Ayub. Tentunya kebenaran yang dimaksud di sini adalah Ayub hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di mata Elifas, di mata sahabat-sahabat Elifas, Ayub gagal. Ayub menjadi orang yang tidak menerima keputusan dari Tuhan. Tapi lihat, orang tidak peduli dengan Ayub. Tidak ada yang berdiri untuk menyatakan bahwa Ayub tetap hidup dalam kebenaran. Termasuk istrinya menyepelekan Ayub, meragukan kebenaran yang dimiliki oleh Ayub. Teman-temannya mengambil kesimpulan bahwa Ayub keliru memandang Tuhan. Ada beberapa koreksi, ada beberapa kesalahan yang dituduhkan kepada Ayub. Tapi lihat, Tuhan tetap ada di pihak orang benar. Tentunya benar di sini yang dimaksudkan adalah orang yang tidak bergeser dari firman Tuhan. Itulah Ayub. Tuhan berkata sesudah dia berfirman kepada Ayub, Tuhan bilang kepada Elifas, Elifas, engkau tahu sesakit-sakitnya Ayub, semenderita-menderitanya Ayub. Saya tahu Ayub tidak pernah berkata keliru tentang aku. Tapi engkau harus tahu bahwa Ayub tetap berkata benar tentang aku. Ayub tetap menjadi hambaku. Dengan kata lain, Ayub tetap menjadi pelaku firman.
Ayub menjadi pelayan dari firman itu sendiri. Karena kalimat ini dikatakan Tuhan sendiri, seperti hambaku Ayub. Ayub menghambakan dirinya bukan kepada dosa, bukan kepada menyalahkan orang di sekitarnya, tapi Ayub menghambakan dirinya kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga itu yang membuat Ayub tetap berkata, Tuhan itu benar. Puji Tuhan. Lalu lihat apa kata Tuhan selanjutnya dalam pasal 42 ini. Oleh sebab itu, dia katakan kepada Elifas, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Wow, luar biasa. Tuhan angkat kehidupan Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Lihat. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Oh haleluya. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. 2 kali kalimat Tuhan, kalimat yang sama, dikatakan bahwa Ayub tetap berkata benar tentang Tuhan. Apa yang sedang kita alami? Penyakit kasih yang sedang menggerogoti kita? Kesehatan kita lah yang sedang terganggu-kah? Belajar dari firman ini untuk saya secara pribadi. Saya sangat terberkati dengan firman ini. Karena dari semua kejadian yang menimpa Ayub, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub tidak pernah berkata, Tuhan, kenapa ini melulu ke saya? Dan itu adalah pengakuan Tuhan sendiri. Ketika orang di sekitar kita tidak mengakui kita, percayalah, ada Tuhan yang senantiasa mengakui kita. Ada pergumulan, ada ujian. Firman Allah mengajar kita, mari jangan sampai kita berkata tidak benar tentang Tuhan. Belajar dari kehidupan Ayub. Sampai-sampai Tuhan berkata, tidak ada doa yang bisa kudengar selain doanya Ayub. Hari ini saya mau katakan, doa kita tetap didengar oleh Tuhan. Dan doa kita mempunyai pengaruh yang luar biasa bagi orang yang ada di sekitar kita. Untuk kita meminta pemulihan, pengampunan, keselamatan. Karena firman Allah berkata, doa orang benar besar kuasanya. Oh haleluya. Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Luar biasa. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Di mata teman-teman,
terlalu mustahil Ayub dipulihkan. Jangankan 2 kali lipat, 1/4 pun tidak bisa lagi. Tapi firman ini ya dan amin untuk setiap orang yang tetap percaya kepada firman ini. Tuhan pulihkan 2 kali lipat kekayaannya, kebutuhan Ayub. Bahkan Tuhan menegaskan pada waktu itu tidak ada anak-anak perempuan selain anak Ayub yang memiliki kecantikan yang luar biasa. Karena apa? Mereka benar-benar lahir atas kehendak Tuhan. Ingat itu. Sekali lagi, anak-anak Ayub ini ketika Tuhan memulihkan Ayub, lahir atas kehendak Tuhan. Dan luar biasa, dari ke-10 anak Ayub ini, 7 laki-laki, 3 perempuan. Tuhan memberi penjelasan kepada kita. Ada nama yang istimewa di balik anak-anak perempuan Ayub. Yemima, Kesia, Keren Hapuk adalah anak-anak perempuan yang tercantik pada waktu itu. Oh haleluya, Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Ketika kita hidup tetap dalam kebenaran firman dan tidak pernah menyalahkan Tuhan, Tuhan akan pulihkan kita. Bahkan ayat 16 dia berkata, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak dan cucunya sampai kepada keturunannya yang keempat. Oh, segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya kepada firman-Nya ini. Tadinya Ayub terancam mati. Tadinya Ayub terancam tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi ketika Tuhan pulihkan, Alkitab berkata, Ayub masih melihat 4 generasi selanjutnya. Haleluya. Tekanan yang sedang terjadi apapun dalam hidup kita, tetaplah kita berkata benar tentang Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semuanya. Haleluya.